Bapa ini kami Tuhan, dan tolong kami Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu dalam hidup kami. Dan biar kiranya Tuhan boleh memimpin kami untuk terus memahami cara-cara bagaimana kami harus mengasihi-Mu, cara-cara bagaimana kami bisa memuliakan-Mu. Dan Tuhan, tolong kami untuk terus melihat betapa besarnya kasih-Mu saat kami mulai melihat kembali bagaimana keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan, dan hukuman Tuhan yang seharusnya dinyatakan kepada kami. Engkau menebusnya Tuhan, Engkau mengampuni kami. Dan biar kiranya Tuhan boleh Engkau nolong. Berkati juga Tuhan sekolah minggu saat ini berjalan, biar Tuhan boleh pimpin mereka melihat dan menemukan kasih Allah dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, nah saudara-saudara, selama 2 minggu ini kita itu sudah berbicara tentang hukum Taurat itu secara singkat ya Bapak Ibu. 10 hukum Allah yang Allah berikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita melalui Musa. Dan waktu kita mulai membaca, kita mulai mengingat, kita mulai melihat ada borok-borok yang harus dibuka kembali. Harus ada nanah-nanah yang harus dikorek kembali untuk kita bisa melihat betapa Allah itu mengasihi kita. Hanya orang yang memahami betapa dirinya pendosa dan butuh anugerah Allah, hanya dia yang bisa melihat anugerah Allah itu sebagaimana adanya. Karena kalau enggak susah, Bapak Ibu. Dan Allah ingin memberitahukan bahwa 10 hukum Taurat itu adalah tuntutan yang Allah berikan kepada orang Israel dan juga kepada kita orang percaya. Dan harus dilakukan dengan sempurna. Satu saja gagal. Tidak kurang, tidak lebih. Satu gagal, semua jembatan hukum itu runtuh. Mari saudara-saudara kita buka Yakobus 2 ayat 10. Kita akan melihat beberapa ayat ya, jadi kita nggak akan terpatok kepada satu ayat. Bapak Ibu sudah mendengar ayat ini beberapa kali. Yakobus 2 ayat 10 dikatakan demikian, sebab Yakobus 2 ayat yang ke-10 Yakobus 2 ayat 10 demikian firman Tuhan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat, seluruh hukum itu, dia mengarah kepada hukum Taurat, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ia bersalah terhadap seluruhnya. Konteks dari Yakobus bicara tentang katanya mereka mengasihi Allah, tapi mereka melanggar satu, memandang manusia dengan mukanya. Maksudnya memandang status dan posisi mereka. Hanya satu aja. Dan penulis Yakobus berkata, itu kamu gagal. Jadi semua jembatan itu runtuh. Boleh tolong slide-nya, Ren? Nah, jadi saudara-saudara, kita mungkin pernah lihat ini di traktat atau pernah diajari di buku-buku di penginjilan, Bapak Ibu. Manusia dan Allah itu ada satu jembatan yang sangat tidak terseberangi, Bapak Ibu. Oke ya. Jembatan ini kan kelihatannya pendek ya, kayak bisa dilompatin, tapi ini ada satu jurang yang besar dan manusia nggak bisa lompat, manusia nggak bisa terbang atasnya. Walaupun Bapak Ibu kalau lihat tuh kayak ada yang terbang-terbang tuh, tapi kalau kita ngeliat tuh terbang tuh nggak akan nyampe tuh, mau terbang seberapa tinggi. Hukum Taurat diberikan sebagai jembatan agar kita bisa mencapai kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat ya. Dan hukum Taurat diberikan menjadi jembatan satu balok, demi satu balok, demi satu balok, demi satu balok sampai 10. Satu saja tidak dilakukan, Bapak Ibu punya Allah lain dan berhala lain, yaitu diri kita sendiri. Semua jembatan runtuh. Ini jembatannya bukan kayak jembatan sekarang Bapak Ibu yang ada banyak kabel-kabelnya gitu loh. Mau satu retak pun masih bisa dipakai lah, masih bisa ditambal sulam, enggak. Ini sebagai ilustrasi atau penggambaran bahwa satu batang saja. Kita maki-maki orang tua kita ayat 5. Lenyap itu semua. Kita mencuri 10 rupiah 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. Satu saja runtuh. Jadi kita bisa melihat bahwa manusia tidak mungkin bisa mencapai kepada Allah. Oleh karena itu kita harus ingat kembali 10 hukum Taurat yang sudah Allah berikan kepada kita. Inilah yang membuat kita tidak mungkin mencapai Allah, tidak satu orang pun. Termasuk orang tua kita atau nenek moyang kita yang mengatakan selalu baik dalam hidupnya.
Coba tanya satu, pasti ada dia lakukan kesalahan. Satu aja pasti. Udah pasti nggak ada manusia sempurna. Manusia mengatakan, aku sudah berbuat baik, aku bisa mencapai ke surga. Tetapi Alkitab mengatakan, benar sih, benar, bisa. Tapi lo gagal satu, lenyap semua itu jembatannya. Satu saja. Nggak perlu korupsi 100 miliar, ambil duit 10 rupiah, atau saya ngambil 200 rupiah dulu agar saya bisa beli mie sop. Saya sudah berdosa terhadap seluruhnya, dan hanya itu satu saja, cukup. Nah, sebenarnya bukan saja kita gagal melakukan hukum Taurat, tapi kita juga secara natur ya Bapak Ibu, secara lahir. Kalaupun, andai kata pun kita sempurna melakukannya, andai kata pun, yang mustahil, kalau dalam Alkitab, gagal. Nah, saudara-saudara kita bisa melihat bahwa di dalam diri kita, sifat kita itu adalah sifat yang berdosa. Sifat kita yang berdosa. Nah, boleh slide berikutnya, Ren. Nah, saudara-saudara, Allah memandang dosa kita itu dengan serius, dan Allah kita adalah Allah yang kudus. Jadi kenapa ini harus satu yang sifatnya serius ya Bapak Ibu? Allah kita itu Allah yang kudus. Karena kekudusan kita itu Nah, saudara-saudara, kenapa kenapa satu hukum saja gagal, seluruh jembatan gagal? Bapak Ibu ingat, Allah kita Allah yang kudus. Oke ya, Bapak Ibu paham dulu konsepnya. Allah kita adalah Allah yang kudus. Berarti tidak ada satu titik dosa pun, tidak ada satu titik debu pun, walaupun itu 0,0000001 mikron. Lebih kecil lagi dari virus COVID. Lebih kecil, titik aja situ enggak. Oleh karena Allah kudus, makanya manusia ciptaannya harus kudus. Sebagaimana Allah kudus. Tidak ada kompromi Bapak Ibu. Oke ya. Kita tahu konsep ini, Allah adalah kudus. Nah, sehingga satu titik hitam pun bermasalah. Boleh slide berikutnya? Boleh diklik. Nah, saudara-saudara kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ini anggaplah analogi yang tidak sempurna. Sekali lagi ini penggambaran. Ini adalah Allah Bapak Ibu. Putih, bersih, tidak ada noda. Boleh klik sekali lagi. Satu aja. Saudara-saudara melihat nggak ada satu titik yang saya tulis, satu titik yang saya letakkan di lembaran ini, satu titik. Ya, saya taruh di sudut agar Bapak Ibu bisa lihat warna hitam dan warna hitam kecil sedikit. Kecuali Bapak Ibu yang minusnya udah bayang-bayang. Bapak Ibu, ini kertas sudah putih nggak? Bagi kita masih putih. Bagi Allah ini udah nggak putih lagi. Bagi Allah ini nggak putih lagi karena ada satu titik di sudut ini Bapak Ibu. Tuh, pojok yang di atas. Saya taruh titik kecil. Nah, jadi satu titik hitam, satu noda saja sudah cukup Bapak Ibu untuk membuat kertas ini selesai dibuang dan dilenyapkan. Bapak Ibu ingat nggak? Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, udah capek-capek Allah kasih 10 tulah, mereka lari, kemudian Tuhan sudah kasih begitu banyak mukjizat. Yang masuk ke tanah Kanaan berapa orang? Hanya 2. Generasi pertama 40 tahun Allah suruh mereka muter. Perjalanan itu hanya ditempuh bisa 3 bulan. Jarak pendek 3 bulan. Satu generasi meot semua Bapak Ibu. Sisa anak dan cucu mereka. Kenapa? Karena menurut beberapa penafsir Allah itu harus menghukum mereka dan mulai dengan anak-anak dan cucu dengan harapan agar bangsa itu bersih dulu diulangi itu semua, diriset. Bapak Ibu ingat waktu air bah, oke, Bapak Ibu dilenyapkan dan Tuhan hanya menyelamatkan 5 orang. Kita bisa melihat Allah itu nggak pernah main-main dengan dosa Bapak Ibu sebenarnya. Di Perjanjian Baru kita ingat 1 kali peristiwa Allah mematikan orang percaya, 1 kali Allah mematikan orang percaya, Ananias dan Safira. Dia menjanjikan untuk memberikan seluruh persembahan di hadapan Tuhan, seluruh penjualan tanah. Terus dia tahan sebagian. 50% gede nggak? Gede. Tanah 1M, kasih 500 juta ke gereja, gede nggak? Gede Bapak Ibu. Gede 500 juta. 1M, 2M, dikasih 1M ke gereja, gede. Bagi Tuhan, mati. Itu satu-satunya terakhir Allah mematikan orang yang berdosa di hadapannya. Itu terakhir kali di Perjanjian Baru. Semenjak itu memang nggak ada. Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu, Allah itu Allah yang kudus, Ia benci dosa, dan Ia harus menghakimi kita yang adalah ciptaannya. Karena kita Allah kudus, oke ya,
Berarti kan Allah harus ada penghakiman. Boleh slide berikutnya. Harus penghakiman. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu di mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Oleh karena itu kita dipanggil agar kita harus bertobat. Suatu hari pada waktu di mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Oleh karena itu semua manusia harus bertobat. Dan tanpa Allah dan tanpa pengadilan Allah, semua itu kekudusan Allah tampak main-main. Bapak Ibu, kenapa harus ada MA? Kenapa harus ada kejaksaan? Agar manusia bisa serius waktu dia sudah buat undang-undang dan peraturan dijalani dengan serius. Bayangin pemerintah kita membuat UUD atau UUD Bapak Ibu, tetapi kalau kita langgar nggak dihukum apa-apa. Masuk akal nggak? Nggak. Polisi buat langgar lampu merah, denda, masuk ke jalan busway dan ketahuan, kalau ketahuan 500.000. Mas saya pernah masuk itu ke jalan Dan Mogot kan lurus ke atas kan. Saya jarang-jarang ke sana, tapi pertama-tama ke sana naik lewat atas, flyover atas. Wih, mantep Bapak Ibu. Semua orang pada balik ya. Pede saya, yakin, saya tahu saya benar. Weh, Pak, di sini nggak boleh masuk motor, ada 10 termasuk saya. Wah, bayar apa kagak? Aduh. Udahlah. 500.000. Enggak 500 sih, karena habis itu bayar ke kantor pos. Tapi butuh waktu lama sehingga SIM saya muncul. Jadi setelah 1 bulan 2 bulan bayarnya kalau nggak salah 150.000 bayar melalui kantor pos ya, bayar melalui kantor pos. Tapi lama sampai SIM saya ditahan butuh sekitar 2-3 bulan. Mereka buat peraturan, tapi wes monggo masuk gitu loh, lewatin aja, nggak ada denda, nggak ada apa-apa. Ya kan nggak masuk akal. Ada hukum, ada penghakiman, ada hukuman. Oleh karena itu, zaman sekarang enak ya Bapak Ibu main tilang. Kalau zaman dulu, kalau saya dengar katanya kudu pengadilan. Zaman dulu, nggak tahu zamannya bokap saya harus ke pengadilan. Walaupun itu masalah cuman tilang, hanya masalah tilang biasa. Masuk, waduh rasa malunya, habis waktunya. Nah jadi saudara-saudara, ada hukum, harus ada penghakiman, dan harus ada hukuman, ada denda. Oleh karena itu Allah juga sama. Kalau Allah kudus dan titik itu saja sudah membuat kita berdosa, maka harus ada penghukuman. Dan hukum Taurat yang kita bahas itu menjadi standar. Boleh slide berikutnya. Nah, bagi orang-orang yang sudah tahu hukum Taurat, Bapak Ibu, hukum Taurat itu menjadi standar moral Allah, standar kekudusan. Tapi kita ingat ya, hukum Taurat itu tidak sekedar hanya hukum. Bapak Ibu ingat 2 minggu lalu kita sudah bahas, bukan masalah perilaku, tapi bukan hanya perilaku saja, tapi masalah hati. Sebagai contoh, apakah kita berdosa kalau kita tidak beribadah setiap hari Minggu di gereja, misalnya? Bapak Ibu, dosa. Tapi masalah utamanya, kita datang setiap hari Minggu, tetapi pikiran kita nggak pernah bisa konsentrasi, kita berdosa nggak? Bisa. Jadi Bapak Ibu, ini bukan masalah peraturan. Makanya di dalam peraturan, jangan kamu membunuh. Membunuh dosa nggak? Udah pasti berdosa. Tapi kita ingat di dalam Matius, saat kamu itu benci kepada sesamamu, saat kamu mengucapkan kata-kata kafir atau jahil, itu mungkin lebih kata-kata yang sumpah serapah, kata kasar kepada orang lain. Tidak peduli dia yang salah ya Bapak Ibu. Ingat ya, Allah itu tuh nggak mandang, oh dia yang salah, oleh karena itu kamu layak memaki-maki dia. Enggak. Waktu kita merespons berdosa, itu sudah dosa di hadapan Tuhan. Waktu kita mau merespons dosa, itu muncul dari mana? Dari hati. Dari hati Bapak Ibu. Makanya ada orang-orang kalau di jalan, habis diserempet, tiba-tiba pengen mukul dia dosa. Tapi pada saat yang sama sudah ada kondisi hati, motivasi hati kita, di mana kita itu sebenarnya siap untuk berbuat dosa. Kita pengen mencuri dan kita memikir-mikirkan untuk terus mencuri, kemudian datang kesempatan. Orang bilang mencuri karena kesempatan. Betul atau salah? Sebagian betul. Tapi sebagian dari kita, saya yakin ada iPhone tergeletak Bapak Ibu, harga terbaru. Sebagian pasti kita mungkin nggak akan mencuri. Kenapa Bapak Ibu? Karena kecenderungan kita nggak ada. iPhone siapa ya? Mau terletak dimanapun kita, iPhone siapa? Jadi Bapak Ibu, hukum Taurat itu bukan sekedar bicara tentang perilaku, tapi waktu kita punya hati dan kita biarkan itu sudah menjadi dosa. Bagi orang yang nggak tahu hukum Taurat, slide berikutnya. Nah, bagi orang yang nggak tahu hukum Taurat, ini orang-orang yang non-Kristen Bapak Ibu ya, yang apalagi nggak tahu tentang 10 hukum Taurat, hati nurani itu menjadi standar moral Allah. Hati nurani mereka.
Nah, nanti kita akan lihat ayatnya. Jadi hati nurani di dalam ayat yang akan kita baca adalah hasil dari hukum Taurat itu yang Allah berikan dalam diri manusia. Makanya walaupun manusia tidak mengenal hukum Taurat Allah atau hukum Allah yang benar, semua orang tahu jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Dan semua orang tahu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ada versinya loh ya Bapak Ibu ya. Jangan kamu menyembah orang-orang Kristen, Allahnya orang Kristen. Benar nggak? Ada loh versi-versinya. Tapi beda. Semua hukum yang dituliskan itu, jangan berzina, jangan mengingini hak milik sesamamu, secara moral kurang lebih sama. Kenapa? Slide berikutnya. Karena dalam Roma 2 ayat 14-15 dikatakan demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat, artinya 10 hukum Taurat Alkitab kita. Oke ya. Yang oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Loh, tapi dia nggak punya hukum Taurat, tapi kok dia melakukan apa yang dituntut hukum Taurat? Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, apalagi ini? Mereka nggak memiliki hukum Taurat, tapi mereka melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat, 10 hukum Taurat, ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati nurani, turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Sebagai orang percaya kita melihat dan kita mempercayai bahwa di dalam hati setiap orang Tuhan berikan hukum moral. Dunia memang tambah berantakan, betul. Tetapi pada saat yang sama kita masih melihat ada begitu banyak orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah yang mengasihi Tuhan. Iya dong. Ngasih 10 miliar, ngasih 20 miliar. Waduh, bisa luar biasa dia mempersembahkan kepada orang. Agama-agama lain Bapak Ibu banyak. Bagi orang percaya, Allah kita menolong agar dunia ini tidak sehancur itu. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau Allah itu mengambil hukum moral dalam hati semua manusia? Bapak Ibu mengerikan sekali. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi di dalam diri orang-orang bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak tahu, mereka tahu kok ada hukum Taurat itu. Dan karena itu kalau mereka mati, mereka tetap akan dihakimi Allah berdasarkan dengan apa? Dengan standar kekudusan Allah. Jadi Allah nggak pernah main-main dengan dosa. Entah kita tahu hukum Taurat, misalnya kita baru tahu nih sekarang, ada 10 hukum ya, dan mulai lebih serius mikirin ya. Dibanding mungkin saat itu kita nggak terlalu mikirin. Di hadapan Tuhan sama. Karena Allah adalah kudus. Nah, slide berikutnya. Dan Allah akan menghakimi. Harus ada penghakiman dong, biar tahu kita benar atau salah. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, kata Paulus, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bukan hanya sekedar perilaku, tetapi apa yang ada di dalam hati, Bapak Ibu, motivasi hati kita, ya. Motivasi hati kita oleh Kristus Yesus. Kristus Yesus yang akan menghukum, yang menghakimi kita. Jadi semua itu akan ketahuan. Baik perilaku, baik motivasi hati. Karena ada penghakiman, kita ingat ada hukum, ada penghakiman, ada denda, ada hukuman. Di dalam dunia, di dalam NKRI atau di seluruh dunia, denda berupa uang, ya restitusi kita bayar. Pemenjaraan yang kedua, atau mungkin ada konsekuensi lain. Atau bahkan hukuman mati yang kasihan sekali saudara kita satu itu yang bisa nggak tahu tuh berapa puluh tahun lagi itu baru dihukum mati dan dipenjara. Saudara-saudara, itu konsekuensi dari apa hukum yang sudah dilanggar. Di dalam dunia, Bapak Ibu, kita bisa bebas dan orang kita nggak ketahuan. Tetapi pada titik di mana kita akan dihakimi oleh Allah, Allah akan menghukum kita. Mencuri bahkan 10 rupiah, berzinah dan memandang dan menginginkan secara seksual, bukan dalam konteks pernikahan. Memaki orang, memaki saudara kita, memaki pasangan kita, memaki orang tua kita. Ketus kepada mereka, mengabaikan mereka, membuang mereka. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak buang orang tua, walaupun orang tuanya ngaco, Bapak Ibu ingat ya, walaupun orang tuanya ngaco, sengaco-ngaconya, salah dia sendiri, ya, dalam manusia kan kadang-kadang gitu ya, salah dia sendiri dibuang. Rupanya memang luar biasa kacau. Tetapi respons anak itu akan membuat dirinya sendiri berdosa berkali-kali. Ya kenapa? Karena responsnya, bukan masalah alasannya. Iri dengki dengan apa yang orang miliki, tidak menyembah Allah,
Bukan saja pada hari Minggu, tetapi juga setiap hari. Apa yang kita kerjakan, kita tidak melakukannya untuk memuliakan Allah. Kita mementingkan diri sendiri. Kita hanya ingin menjadi, diri kita hanya pengen menjadi Allah dan bukan yang lain. Kita mungkin nggak membunuh, tetapi kita membenci seseorang dan menyimpan kekesalan yang tidak kunjung usai, Bapak Ibu. Ada kepahitan yang kita simpan dan ada kebencian yang muncul. Kita bersaksi dusta, kita menyebarkan kabar yang jahat, yang salah tentang orang lain. Satu saja, Bapak Ibu, cukup. Dan oleh karena itu, slide berikutnya. Hukumannya apa, Bapak Ibu? Ya, neraka. Bapak Ibu, hukuman kita neraka. Matius 25 ayat 46, Yesus yang ngomong sendiri. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Perhatikan kata kekal, Bapak Ibu. Selamanya, kekal. Kekal selamanya. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Ada pandangan mengatakan neraka itu nanti, nerakanya Kristen. Ini ada orang Kristen berpendapat seperti itu. Memang ada dua pandangan. Nanti itu adalah ada jangka waktunya, kemudian nanti Tuhan lenyapkan. Ya entah benar atau salah Bapak Ibu, tapi Matius 25 ayat 46 dikatakan siksaan yang kekal. Matius 2:13 ayat 42, ini Yesus yang ngomong ya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Bapak Ibu mungkin kalau kertak gigi kalau kedinginan ya. Aduh kayak gitu. Beradu tuh giginya Bapak Ibu. Tetapi ini saking sakitnya dan saking menderitanya Bapak Ibu. Ada ratapan, ngau-ngau, teriak-teriak, yang penting entah apapun dikatakan. Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada cerita-cerita orang yang pernah pernah turun naik surga atau turun naik neraka dalam batas tertentu ya mungkin bisa-bisa saja, tapi kita bisa ngelihat penggambaran yang mereka berikan sama kok dengan Alkitab. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Kematian pertama itu kematian tubuh. Kita mati, tua, mati. Kematian kedua lautan api. Lautan api, Bapak Ibu, api lautan. Bayangin aja udah itu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, di dalam kitab kehidupan Allah, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Allah tidak main-main dengan neraka. Ada hukum, ada pengadilan, ada konsekuensi atau hukuman. Kita nggak bayar tilang, kita melanggar tilang, kita penghakiman, hanya bayar 100, 200, 500 ribu, tenang kita, selesai. Ya di dunia, waktu kita bicara rohani, kematian kekal selama-lamanya. Berikutnya. Matius 8 ayat 12 dan 13 ayat 50, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Gitu. Jadi ada frasa-frasa kegelapan yang paling gelap, ratap dan kertak gigi, lautan api, gitu loh. Kegelapan paling gelap, tapi ada api, gitu loh. Apakah dia ada dua bagian? Kita tidak tahu persis bentuk neraka itu seperti apa ya Bapak Ibu. Jadi walaupun orang membuat penggambaran neraka dan saya sengaja nggak masukkan agar Bapak Ibu tidak terlalu menambah imajinasi yang nggak perlu, tetapi memang ada kenyataan bahwa ada penderitaan yang amat sangat di dalamnya. Boleh slide berikutnya. Dalam Lukas 16 ayat 23 ini waktu bicara Lazarus duduk di pangkuan Abraham, berarti artinya dia bersama dengan Allah Bapa ya, karena Abraham kan dilihat itu bersama-sama dengan Allah, beriman kepada Allah yang kita sembah. Dan kemudian si orang kaya ini ngomong, masih ada 5 saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Yang bahkan dia pengen air 1 tetes, tolong minta dong si Lazarus itu menitiskan 1 air aja di dalam mulutku karena gue kehausan. Jadi ratap dan kertak gigi, lautan api, kegelapan yang amat sangat, penderitaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 100 tahun, tapi selama-lamanya. Nah, di sini di sini Bapak Ibu barulah kita mulai menghayati ya Bapak Ibu. Allah kita kudus dan sebegitu seriusnya lah dia. Dan dia tidak main-main. Neraka diciptakan awalnya untuk para malaikat yang akhirnya jatuh. Iblis itu adalah para malaikat yang memberontak kepada Allah. Tetapi pada saat yang sama, bukan saja kepada iblis, malaikat yang jatuh, tetapi kepada orang-orang yang sampai saat dia mati, titik sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, kan biasa orang meninggal itu ada penelitiannya, jadi ada penghembusan nafas terakhir di mana semua oksigen dalam tubuhnya itu keluar. Di titik sebelum itu, Bapak Ibu, dia akan mendapatkan penghakiman kekal. Nanti kita akan lihat ya minggu depan ya,
Allah kudus sebegini mengerikannya gitu. Kok betapa ngaconya itu, ngerinya itu sampai buat bulu kuduk merinding. Kok bisa kita diselamatkan? Bapak Ibu sebenarnya udah tahu jawabannya, tapi kita akan lihat besok depan. Saat ini kita akan melihat untuk menghayati Bapak Ibu bahwa neraka itu ada. Dan bagi mereka yang tidak percaya, mereka itu akan dihukum. Inilah Bapak Ibu yang akhirnya membuat kita itu semakin lebih bersemangat lagi dan giat. Waktu ada orang-orang di sekeliling kita yang masih belum mendengarkan Injil, ingat ya Bapak Ibu, mendengarkan Injil. Bapak Ibu, kita ingin ceritakan mereka. Kita ceritakan kepada mereka tentang siapa Kristus itu, siapa Injil itu, apa hukuman itu yang Allah nyatakan bagi mereka. Masalah mereka percaya atau nggak percaya, urusan siapa? Tuhan dan mereka. Tapi harus dipastikan, kerabat saya yang sudah pernah dengar Injil siapa ya? Siapa yang sudah pernah dengar Injil? Nah, kita nggak tahu, bukan kita nggak menyelamatkan mereka, tetapi kita ingin tahu Bapak Ibu. Mereka setidak-tidaknya terlebih dahulu tahu. Lalu bagaimana dengan kalau saya udah punya bokap nih atau nyokap atau misalnya nenek saya atau kayak saya, kakek saya yang kayaknya udah meninggal tapi kok kayaknya aku agak ragu ya, mereka ini masuk surga apa neraka? Like saya beneran loh Bapak Ibu, kayak kakek saya yang saya kasihi, dia orangnya sangat baik sekali dan dia yang biayain saya studi S1 dan juga S2 setengahnya. Terus saya udah sampai malu ya, sampai tahun pertama, Pung udahlah Pung, jangan Pung, biar aku aja. Tapi tahunnya gue berutang karena kurang uang gitu. Tapi nggak apa-apa, daripada gue malu masa dibantuin terus sampai S2, kayak emang gue nggak punya pekerjaan gitu loh. Tapi memang lumayan waktu itu gitu. Dan dia memiliki pemahaman yang walaupun Kristen, ya semua agama menyelamatkan baginya. Dan saya mulai berpikir, aduh Tuhan, kenapa gua nggak waktu itu mulai ya memberitakan Injil lagi kepada dia ya gitu, biar dia mulai dengar lagi sekali lagi. Nah, aku nggak tahu Bapak Ibu, saya nggak tahu keadaannya. Dan itu kadang-kadang membuat kita kayak mulai berpikir ya, ya nggak ketemu deh nanti di surga kalau beneran. Tapi Bapak Ibu, ini membuat kita itu lebih pengen ya Bapak Ibu, atau lebih rindu untuk memberitakan Injil. Nah, pada saat yang sama Bapak Ibu, ini juga menolong kita waktu kita mengalami konflik, waktu kita mengalami kesulitan hidup, waktu kita mengalami tantangan dalam hidup. Bapak Ibu, nanti kita akan lihat bahwa aku udah diselamatkan oleh Tuhan ya dari neraka jahanam ini ya. Ya saya gunakan kata jahanam karena memang jahanam kan nerakanya luar biasa mengerikan. Dari neraka ini ya. Padahal aku pendosa, satu dosa pun cukup, dan sebenarnya gue sah dan layak dan sepatutnya dan sepantasnya gue masuk neraka. Tetapi Tuhan menyelamatkan saya. Dengan mindset seperti ini Bapak Ibu, kita akan lebih ditolong untuk bertahan dalam penderitaan yang mungkin kita tidak akan tahan hadapi di dalam dunia. Kita ditinggalkan pasangan kita dibenci oleh kerabat kita tidak mendapatkan uang sepeser pun, dan kita berjuang dan kok miskin-miskin terus ya, salah gua apa ya, manage keuangan udah oke, kerja udah maksimal tapi segini terus. Tapi pada saat yang sama kita mulai ada pertahanan iman yang lebih kuat karena waduh iya ya, aku udah diselamatkan oleh Tuhan nih dari neraka ini loh. Gitu. Dan itu membuat kita akan lebih kuat Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan. Nah, saudara-saudara, slide berikutnya boleh. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa melihat semoga ini bisa menolong kita ya, Bapak Ibu, ini bisa menolong kita dalam perjalanan kita. Sekali lagi ingat, hukum Taurat adalah hukum moral atau standar Allah, itu pertama-tama. Lalu yang kedua, harus ada penghakiman. Kenapa ada penghakiman? Karena Allah kita kudus. Analoginya zaman sekarang, ada undang-undang dasar yang dilakukan, harus ada polisi yang nangkap, harus ada hakim yang memutuskan kita bersalah atau benar. Hakim di dunia ini pakai duit cuy. Lu mau diproses polisi biar cepat, duit. Ada satu pengacara ngomong begini, lu kalau udah berantem sama orang di YouTube ya, lu kalau udah berantem sama orang dan lu pengen perkarakan dia ke polisi, dan lu pengen bener-bener dia di penjara, semua pengacara hampir menurut dia bilang akan terima uang lebih banyak daripada kita, karena setengah lebih dari yang kita berikan kepada mereka akan masuk ke siapa? Ke polisi, agar dipercepat. Manusia bisa sehancur itu Bapak Ibu. Itu oknum ya. Itu kalau oknum-oknum Bapak Ibu ketemu seperti itu bisa diperlambat. Atau sosial media. Makanya kan zaman sekarang kan foto, video-video ya toh, biar booming baru diproses begitu. Tapi Allah enggak. Ada penghukuman yang adil dan pada hari dinyatakan neraka adalah bagian kita.
Oleh karena itu maka setiap orang percaya, setiap kita harus bersyukur bahwa kita menerima anugerah Allah dan kita percaya pada Yesus. Dan kita ingin memberitakan Injil kepada orang-orang agar mereka pun mudah-mudahan Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, mereka akan mendapatkan anugerah daripada Tuhan dan mereka percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bagaimana kami terus diingatkan kembali akan kenyataan Tuhan, akan kenyataan yang akan kami terima jika kami nggak percaya Engkau. Dan Tuhan, tolong ini membuat kami itu lebih rendah hati untuk menolong kami itu lebih tangguh, menolong kami juga lebih gercep untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang sekitar kami, untuk mendoakan mereka, untuk memikirkan cara-cara bagaimana kami bisa masuk ke dalam hati mereka. Tuhan, kami juga terus menyerahkan hidup kami saat saudara-saudari kami yang juga mengalami penderitaan dan kesulitan dan tantangan, agar tetap boleh melihat kalau Tuhan saja menyelamatkan kami dari neraka, dari murka Allah, masakan Allah tidak akan menjaga kami sewaktu kami hidup sampai kami Tuhan Engkau panggil. Tuhan, biar kiranya ini boleh memberikan kami satu kekuatan, satu juga kegentaran, dan satu juga sukacita dalam kami menjalani hidup Kristiani kami. Dan bagi saudara-saudari kami yang masih belum percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, biar kiranya Tuhan boleh menggerakkan hati mereka, dan Tuhan terus boleh memimpin dan memperteguh dan memperkuat, dan masuk kepada satu tahapan untuk sungguh-sungguh percaya bahwa memang Yesus yang dapat menyelamatkan kami dari seluruh dosa-dosa kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.